Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Soul Family. Sebelum kita mendengarkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau membimbing kami Tuhan dalam aktivitas kami. Dan kami mau mendengarkan Tuhan, renungan kami Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan dengan baik apa yang akan kami dengar hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Hari ini saya mau membawakan renungan dengan tema kesadaran diri. Sebelum itu kita bacakan dulu di ayat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita, baik kita sebagai karyawan, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, pengusaha, atau yang lainnya gitu. Sehingga lupa untuk kita merenung gitu, dan bertanya pada diri sendiri. Seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi. Roma 12 ayat 2 mengajarkan kita bahwa kesadaran diri itu bukan hanya sekedar soal mengenali apa yang baik atau apa yang jahat, tetapi juga tentang bagaimana menjadi tidak serupa dengan dunia ini, lalu juga yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Menjadi sadar diri ini berarti kita perlu berhenti sejenak gitu dari rutinitas kita, dan kita berpikir atau merenung gitu, apakah cara hidup saya selama ini sudah berkenan kepada Allah dan yang sempurna, atau malah hidup saya ya serupa dengan dunia ini. Dalam pandangan Tuhan, kita diajarkan tubuh kita ini juga adalah alat yang penting gitu. Ketika Paulus menulis agar kita mempersembahkan tubuh kita itu juga sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus juga gitu. Paulus mengingatkan kita bahwa setiap aspek kehidupan kita, baik dari setiap tindakan sehari-hari kita, mulai dari kecil hingga keputusan-keputusan kita yang besar, harus mencerminkan ibadah kita kepada Allah gitu. Pas saya membawakan renungan ini, saya jadi teringat gitu waktu saya sekolah. Waktu itu ya namanya lagi mencari jati diri. Pada saat sekolah itu ada namanya kegiatan di sekolah namanya Rokris. Kalau waktu zaman saya sekolah, Rokris itu namanya Rohani Kristen. Itu diadakan hari Jumat sekitar jam 12 gitu. Jadi bertepatan dengan ibadah seberang, dan siswa-siswa yang Kristen itu ada ibadahnya sendiri. Nah pada saat itu saya nggak mengindahkan ibadah persekutuan di sekolah gitu, karena menurut saya nggak penting waktu itu. Ini jangan dicontoh ya, nggak penting gitu, karena ya mungkin bisa dibilang ibadahnya ya nggak jelas gitu, karena di situ kan campur-campuran, ada yang Kristen, ada yang Katolik, bahkan di situ juga ada yang Buddha gitu. Jadi menurut saya nggak mau ikut gitu. Jadi waktu setiap hari Jumat jam 12, kalau nggak ketahuan gurunya itu, ya saya ngumpet atau saya pulang gitu. Jadi saya nggak mau ngikut gitu. Tapi itu salah ya, jangan diikutin ya. Kalau bagi-bagi adik-adik yang siswa gitu. Jadi saya nggak mencerminkan ibadah saya kepada Allah waktu saya sekolah gitu. Saya sih cukup menyesal waktu itulah, karena nggak ngikut gitu. Nah, dari hal tersebut, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi sadar diri? Di sini saya bikin 3 poin. Yang pertama, refleksi diri, yaitu kita meluangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi setiap tindakan kita dan sikap kita gitu.
Apakah hidup kita sudah sesuai dengan ajaran Kristus? Apakah kita sudah menunjukkan kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam setiap tindakan kita? Kita harus merefleksikan dia gitu. Karena saya nggak bisa memberi contoh karena ini jawaban saya dan saudara secara masing-masing. Yang kedua, berdoa. Meminta kepada Tuhan dalam hidup kita hal yang perlu kita perbaiki, baik secara pikiran kita, perbuatan, dan perkataan kita. Ya. Berdoa juga agar Tuhan memberi kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang terakhir, itu tindakan. Kita mengambil langkah nyata untuk mengubah hal-hal yang mungkin tidak selaras dengan ajaran Tuhan. Seperti di ayat 2 gitu, kita perlu memperbaiki hal-hal yang salah gitu. Nah, yang ketiga ini kita tindakan, yaitu mungkin yang tidak selaras dengan ajaran Tuhan, kita bisa perbaiki gitu. Berupa tindakan kita sehari-hari ataupun keputusan besar yang mempengaruhi hidup kita gitu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan untuk menyadari siapa kami dalam pandangan-Mu Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Ajari kami Tuhan untuk sadar dalam menjalani setiap hidup kami dengan cara hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami mempersembahkan juga setiap aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.